Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Aulia dari DP 150401. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan aksi lama yang dimana terdapat 4 entiti, yaitu pasien, administrasi, dokter, dan pimpinan. Di sini terdapat seorang pasien yang datang ke satu klinik. Lalu bagian administrasi mencatat data pasien tersebut, dan data pasien tersebut diberikan ke dokter. Dan sebelum diberikan ke dokter, bagian administrasi menyalin data pasien tersebut ke dalam buku besar. Dan dokter setelah mendapatkan data pasien tersebut dari bagian administrasi, langsung memeriksa seorang pasien dan mengeluarkan hasil data dari pemeriksaan tersebut, yang dimana data hasil pemeriksaan tersebut diberikan ke bagian administrasi lagi, yang dimana jika seorang pasien tersebut harus dirawat inap, maka bagian administrasi melakukan perawatan pasien, dan bagian administrasi akan mengeluarkan data hasil perawatan dan langsung mencatat biaya pasien, yang dimana termasuk dalam biaya obat, biaya inap, dan biaya lain-lainnya. Dan bagian administrasi akan mengeluarkan 2 rangkap kwitansi, yang dimana akan diberikan ke pasien, dan satunya lagi akan digunakan untuk membuat rincian laporan biaya yang akan diberikan kepada pimpinan. Baiklah, untuk ASI baru, saya akan menjelaskannya, yaitu seorang administrasi mendirikan formulir ke pasien, dan seorang pasien mengisi formulir, dan formulir data pasien tersebut diberikan kembali ke administrasi. Lalu bagian administrasi menginputkan data pasien secara komputerisasi dan membuat laporan data pasien, lalu mencetak kartu pasien, dan kartu pasien tersebut diberikan kembali ke setelah cetak kartu pasien selesai, kartu pasien tersebut diberikan ke pasien. Lalu seorang pasien kembali ke bagian administrasi dan membawa kartu pasien ke bagian administrasi dan melakukan pemeriksaan awal, dan hasil pemeriksaan tersebut akan diberikan ke dokter. Lalu dokter melakukan perawatan pasien, dan setelah melakukan perawatan, keluarlah hasil perawatannya, yang dimana hasil perawatan dari pasien oleh dokter tersebut akan diberikan kembali ke bagian administrasi. Lalu bagian administrasi mengentrikan pembayaran dan membuat kwitansi 2 rangkap, yang dimana kwitansi tersebut diberikan ke pasien, dan kwitansi yang satunya lagi dibuat untuk membuat laporan yang akan diberikan ke salah satu pimpinan, yang dimana laporan harian diberikan ke pimpinan, dan direkap pendapatan bulanan atau laporan bulanan diberikan kepada pimpinan, dan rekap pendapatan tahunan akan diberikan kepada pimpinan. Baiklah, untuk konteks diagram di sini saya telah membuat konteks diagram dari masalah dari ASI baru tadi, yang dimana siswa rawat inap klinik XYZ melakukan output ke pasien dan memberikan kartu pasien atau kwitansi, dan siswa rawat inap klinik XYZ memberikan output kepada administrasi
yang berupa kwitansi, kartu pasien, laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Dan bagian administrasi melakukan input, yaitu pemulihan data pasien, entry pembayaran pasien, rekap kwitansi harian, rekap kwitansi bulanan, dan rekap kwitansi tahunan. Dan dokter mendapatkan output, yaitu kartu pasien, dan pimpinan mendapatkan output, yaitu laporan harian, laporan bulanan, dan tahunan. Baiklah, di sini terdapat flow diagram yang telah saya buat tadi, yang dimana klinik XYZ atau administrasi menyerahkan formulir ke pasien. Lalu seorang pasien mengisi formulir tersebut, dan setelah mengisi formulir tersebut diberikan lagi kepada administrasi, dan bagian administrasi atau klinik XYZ menginputkan data pasien tersebut dan memberikan ke data store pasien atau memasukkan ke data store pasien, lalu mencetak kartu pasien dan diberikan ke pasien ke pasien. Dan selanjutnya pasien dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan awal, dan hasil dari pemeriksaan awal tersebut diberikan kepada dokter, dan dokter melakukan perawatan pasien, dan hasil dari perawatan tersebut diberikan kembali ke administrasi yang dikirim ke, atau bagian administrasi akan menginputkan ke biaya pasien dan akan memasukkan ke data store transaksi. Dan bagian lalu setelah dimasukkan ke data store transaksi, maka keluarlah kwitansi yang akan diberikan ke pasien untuk proses pembayaran rumah sakit atau rawat inap. Dan di sisi lainnya, data store transaksi akan mengeluarkan laporan data transaksi harian, laporan transaksi bulanan, laporan transaksi tahunan yang akan diberikan kepada pimpinan. Baiklah, di sini terdapat relationship diagram dari kasus yang tadi, yang dimana terdapat dua data store, yaitu yang pertama pasien yang mempunyai ID pasien, nama pasien, alamat, nomor HP, riwayat penyakit. Yang kedua, data store kedua yaitu transaksi yaitu nomor transaksi, ID pasien, tanggal transaksi, hasil pemeriksaan, dan total bayar. Dan beginilah tampilan dari IRD yang telah saya buat tadi, yang dimana pasien memiliki ID pasien yang saya beri pemiliki, dan nama pasien, riwayat penyakit, nomor HP, dan alamat. Dan tampilan dari transaksi terdapat nomor transaksi yang juga saya beri memiliki, dan ID pasien, tanggal lahir transaksi, hasil pemeriksaan, dan terakhir total bayar. Demikianlah video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam hal penyampaian. Sekian yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.